dia adalah fans dari public figure yang ada dan menuduh bahwa korban ini mengambil fansnya, mengambil orang yang terdekat dengan fansnya. Hari ini kita lakukan rilis, ya, kemarin sudah memang saya sampaikan ada beberapa yang dipertanyakan oleh teman-teman wartawan tentang laporan polisi. Kasusnya adalah pengungkapan penyebaran konten dan video bermuatan pornografi dan atau pencemaran nama baik, ya. Ini masuk di pasal 27 yaitu pasal 45 di Undang-Undang ITE, kemudian juga ada pasal 4 di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang pada tanggal 12 Mei yang lalu ada laporan ke Polda Metro Jaya, ya, yang melaporkan adalah saudara DS yang merupakan salah satu kuasa hukum dari saudari Syahrini, ya, karena memang ada korban merasa bahwa memang Ibu Syahrini menjadi korban pencemaran nama baik dan juga adanya penyebaran konten yang sifatnya adalah pornografi di sini. Ya, saya sebutkan di dugaan pasal yang ditersangkakan. Pertama, Danu Nyinyir 99 ini, si pemilik akun ini memposting, ya, memposting di akunnya itu ada gambar, disondingkan gambarnya dari Syahrini atau korban ini dengan ada gambar orang lain yang memang mirip dengan Syahrini dalam keadaan yang pornografi. Ya, ini yang disebar di akun yang bersangkutan karena memang pelaku atau pemilik akun ini memang followersnya termasuk banyak. Ya, itu yang disebarkan sehingga banyak beranggapan bahwa saudari S inilah yang pornografi atau di gambar tersebut. Itu dugaan yang banyak dari para netizen yang ada. Ya, itu pertama. Yang kedua, akun @ruby.manja.official, ya, ini juga yang beredar, ya, sementara sekarang masih dilakukan penyidikan. Ya, penyidikan sudah berjalan. Pemilik akun ini sudah sempat dilakukan atau diamankan oleh tim penyidik. Inisialnya adalah M. Dia adanya di Pulau Sumatera. Tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan profiling serta beberapa teknik yang dilakukan oleh tim penyidik, digabungkan dengan pengakuan dari saudari M bahwa memang akun itu dia yang membuat dulu. Tetapi di tahun 2019 akunnya itu sudah dijual kepada seseorang sejak tahun 2019. Itu menurut pengakuan daripada saudari M. Dan memang setelah dilakukan penyusuran sampai sekarang akun itu masih berjalan, ya, ini sedang dilakukan pengejaran oleh tim penyidik, tim cyber Krimsus Polda Metro Jaya. Ya, posisinya sekarang berada di sekitar daerah Pulau Bali. Ya, mudah-mudahan secepatnya bisa kita lakukan untuk mengamankan si pelakunya. Tetapi untuk akun dan nyinyir 99 ini setelah dilakukan penyidikan berhasil kita amankan satu TSK si pemilik langsung. Inisialnya adalah MS. Dia adalah pemilik dari akun dan nyinyir 99 ini. Ya, diamankan di kediamannya langsung di Kediri, Jawa Timur. Yang bersangkutan dibawa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 yang lalu, dilakukan pemeriksaan dan dia mengaku memang bahwa akun tersebut adalah miliknya, dan yang bersangkutan juga yang memposting gambar yang saya sampaikan tadi. Gambarnya Syahrini digabungkan dengan gambar seseorang yang mirip Syahrini dalam bentuk pornografi dan dia yang menyebarkan. Ya, itu diakui. Sekarang yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, ya, dipersangkakan di pasal 27
juga di pasal Junto pasal 45 dan juga Undang 44 tentang pornografi di pasal 4. Yang bersangkutan kita sudah dalami motif yang pertama, ya, motif yang pertama ini pengakuan dari awal daripada yang bersangkutan bahwa ada satu kebencian kepada korban, ya, ada satu kebencian kepada korban karena dia mengaku bahwa memang dia adalah fans dalam salah satu public figure juga yang ada. Dia adalah fans dari public figure yang ada dan menuduh bahwa korban ini mengambil fansnya, mengambil orang yang terdekat dengan fansnya. Itu motif pertama. Motif kedua adalah memang karena followers daripada si tersangka ini cukup besar dia akun ini, dan memang itu kerjaannya setiap hari dia mendapatkan penghasilan dari mengendorse beberapa orang-orang atau orang-orang yang mau minta bantu itu di-endorse. Makanya ada beberapa barang bukti yang kita temukan adalah buku tabungan yang kemarin saya sebutkan, ada pelapor atas nama siapa tadi itu sebenarnya dia cuma mengatasnamakan di buku tabungan yang ada, ya. Dari hasil endorse-nya itu akan dimasukkan, hasil bayarnya akan dimasukkan ke dalam buku tabungan yang memang dia gunakan nama yang lain. Ini masih kita dalami terus, ya, untuk teman-teman semuanya. Kita masih lakukan satu pengejaran lagi kepada salah satu akun yang saya sampaikan tadi. Akunnya adalah @rumpi.manja.official. Ini masih kita lakukan pengejaran. Mohon kesabaran teman-teman semuanya karena memang di dalam akun @rumpi.manja.official ini memang ada satu kalimat yang membuat si korban ini tidak menerima. Kemudian dia melaporkan tentang pencemaran nama baik yang kita arahkan ke pasal 27 yaitu pasal 45. Ya. Apa isinya? Ada tuduhan yang tidak dianggap benar oleh korban. Ya, ada tuduhan di dalam chatting ya, di situ yang korban tidak merasa berbuat seperti itu dan bisa mencemarkan nama baik si korban sendiri maupun yang dituduhkan. Jadi korban bersama dengan keluarga besarnya. Ya, itu yang sementara kita lakukan pengejaran, sudah kita lakukan pendalaman, tinggal lakukan penangkapan atau mengamankan si pelaku yang kita lakukan pengejaran tersebut. Ancaman hukuman kepada si tersangka ini, ya, sesuai dengan undang-undang pornografi ini paling lama 12 tahun, denda sekitar 600 juta ya, 250 juta sampai dengan 6 miliar. Ya, ini mungkin yang bisa sampaikan cuma satu, memang satu pesan yang atau himbauan edukasi lah kepada para saudara-saudara kita yang berhobi bermain dengan media sosial. Sebenarnya itu sering saya sampaikan. Sebaiknya pertama, tolong yang utama adalah saring berita tersebut sebelum kita sharing. Ya, ini bijak bermain media sosial. Mari kita saring dulu, jangan langsung main, karena banyak kita punya orang-orang yang hobi bermedia sosial ini pengennya nomor satu kan. Dia tanpa saring dia langsung main sharing. Ada undang-undang di sini yang mengatur, undang-undang ITE, ancamannya cukup tinggi. Ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun tanpa dia sadari. Ya. Kemudian apabila mendapatkan berita media sosial harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Ya, saya katakan tadi, saringnya seperti apa, tolong dicek dulu betul apakah berita itu benar atau tidak. Kalau perlu konfirmasi dengan kasihan nanti orang tidak salah kemudian di-share begitu saja dengan bangganya menyampaikan kepada grup-grup yang lain, padahal banyak yang dilakukan di sini ya, diamankan di sini. Aduh Pak, saya kan nggak niatnya begitu, tetapi akhirnya ada aturan, ada unsur-unsur yang bisa menjerat para pelaku-pelaku ini, pada orang-orang yang coba men-sharing secara masif. Ancamannya 4-6 tahun juga nanti. Yang terakhir mungkin posting dokumen yang terbaik yang bersifat berita ataupun sebuah informasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang tolong betul-betul, memang saya katakan betul-betul berita yang kita mau sharing tersebut betul-betul berita-berita yang memang akurat,
sudah A1 yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan nantinya akan bisa berakibat fatal pada diri sendiri. Ya, kasihan masyarakat yang tidak mengerti. Ya, penyebaran apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Polda Metro dalam hal ini khusus Polda Metro telah menyelidiki sekitar 480 berita-berita hoax. Kalau orang tanyakan saya, Pak, angka kriminal selama pandemi naik atau tidak? Kalau secara total sebenarnya tidak dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tetapi ada beberapa jenis-jenis kejahatan yang memang ada peningkatan. Seperti apa? Penyebaran berita bohong atau hoax. 480 lebih yang sudah diselidiki oleh Krimsus Polda Metro Jaya. Dan sudah banyak yang diungkap. Banyak juga yang kita sudah sampaikan ke teman-teman atau dari Kominfo untuk berita tersebut di take down. Karena nanti bisa jadi kalau masih segera kita turunkan atau kita take down berita tersebut, bisa jadi nanti menyesatkan masyarakat yang tidak mengerti. Jadi tolong teman-teman semuanya bisa menyadari, mari kita bijak bermain media sosial. Kalau memang tidak terlalu penting, tidak usah kita membantu untuk men-sharing berita tersebut. Ya, malah bagusnya sebaiknya diam saja. Ya, jadi saring sebelum sharing. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Silakan apabila ada hal yang mau ditanyakan oleh teman-teman media, silakan. Pak Kabit, bertanya Pak Kabit, apa profesi daripada tersangka ini? Kedua,